Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita mesti kita ceritakan tentang sejarah supaya dia tahu bahwa ini ada orang ketika Islam datang dia berubah nama, maka berilah nama yang baik-baik. Dulu orang kalau ingin punya nama datang kepada Datuk Mufti, datang kepada para habaib, datang kepada para ulama, datang kepada tuan guru, minta nama yang baik. Begitu juga dengan saya manakala saya lahir, mak saya, ayah saya datang kepada ulama, dia minta apalah nama yang cocok sesuai untuk anakku yang baru lahir ini. Kata ulama itu dia bagilah nama anakmu ini Solah. Solah bahasa Arab kalau pakai ta marbutah solah artinya solat, tapi kalau pakai ha kecil solah artinya baik. Maka dibagilah nama saya Solah, tapi mak saya tak faham, tak pandai bahasa Arab. Solah itu di kampung saya artinya bahasa Melayu ikan solah, ikan selar. Dia kata dia takkan nama anak aku nama ikan, kasihlah nama yang satu lagi Datuk. Maka dikasihlah nama, oh kalau begitu kasihlah dia nama Abdus Somad. Jadi sebenarnya nama ini Abdus Somad, tapi kemudian ditulis dengan Abdul Somad. Banyak jamaah yang kata nama Ustaz ini salah. Kata saya nama saya tak salah, awak yang salah baca. Tulisannya Abdul Somad, tapi membacanya adalah Abdus Somad. Jadi nama ini dimintakan kepada para ulama. Sekarang orang menikah, selepas itu dia punya anak, dia tidak mahu bertanya tentang nama anaknya kepada alim ulama. Dia buat-buat sendiri. Dia buat nama artis, dia buat nama orang putih, dia buat nama penyanyi, dia buat nama sesuka hati dia. Manakala kita tanya, siapa nama ini? Anak-anak aku bagi nama dia, aku tak perlu tanya pada orang lain. Dia buat sesuka hati dia. Apalagi ada sebagian orang dia tambah-tambah nama suami, nama laki, nama bini, dia campur-campurkan nama ni. Nama suami Sulaiman, nama isteri Toyibah, anak dia bagi Letoy. Mohon maaf kalau ada kebetulan sama nama, tak ada maksud untuk menghina dan mengejek. Maka kembalilah nama-nama ini. Ada pula orang yang berkata, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama adalah doa, maka berikanlah nama yang baik-baik. Sebab manakala kita dipanggil dengan nama yang baik, maka pada saat itu kita sedang didoakan. Semua yang memanggil saya malam ini, pastilah dia mendoakan Abdus Somad, mudah-mudahan dia menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba syaitan, bukan menjadi hamba dunia, tapi betul-betul menjadi hamba Allah. Apakah Ustaz Abdul Somad sudah menjadi hamba Allah? Mohon doakan. Apakah semua jamaah yang hadir malam ini mahu mendoakan Abdul Somad menjadi hamba Allah? Dari bunyinya macam tak mahu. 30.000 orang yang hadir malam ini. Siapa yang tak percaya, hitung kira sendiri. Semuanya mendoakan, maka semuanya insya Allah akan menjadi hamba Allah yang baik-baik semuanya insya Allah. Amin. Malam ni bila kita tengok ke langit, tak ada bintang, tak ada bulan. Kenapa? Sebab semuanya sudah turun ke air keruh. Ada bintang dan bulan di bawah. Semuanya turun menyaksikan tausiah tabligh akbar pada malam hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Gambar saya rupanya dari jauh tadi tak nampak. Semua yang hadir malam ini melangkahkan kakinya dari rumah, dia sebut nama Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Yang diharapkan hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hijrah. Hijrah nama sudah. Hijrah apa lagi? Hijrah keyakinan. Kita diajarkan hijrah keyakinan, tidak menyembah bulan, tidak menyembah bintang, tapi yang kita sembah adalah la ilaha illallah. Tapi tidak ada raja-raja Melayu dari Melaka sampai ke Siak Seri Indrapura di Sumatera, sampai di Raja Banjar di Kalimantan, sampai kepada Tidore Ternate yang ada di timur,
tidak ada satu pun yang masuk Islam karena pedang yang dihunuskan ke tengkuk. Siapa yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, aku pancung kepalanya. Tidak begitu orang masuk Islam. Kenapa mereka bersyahadat? Karena kelembutan, karena akhlakul karimah, karena kebaikan, karena budi pekerti, tertawan hati orang. Orang kalau sudah tertawan hatinya, maka dia akan berikan keyakinannya. Begitulah mereka bersyahadat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka kalau kita baca sejarah dari mulai Sultan Iskandar Shah berakhir kepada Sultan Mahmud Shah, maka tidak ada satupun yang menghunuskan pedang memaksa orang Melayu untuk menjadi Islam, memaksa orang yang tidak Islam masuk kepada Islam. Karena kita diajarkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi dalam masalah hubungan sosial, berjiran tetangga, berkawan, satu office, satu sekolah, berdekatan rumah, maka kita diajarkan wala ana abidum ma abattum, aku tak menyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, kamu pun tidak menyembah apa yang aku sembah, lakum dinukum waliyadin. Maka masalah menyembah sudah jelas dalam agama kita. Adapun dalam masalah kehidupan bersosial, berteman, bersahabat, berkawan-kawan, maka suatu ketika datanglah seorang bernama Asma menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ummi qadimat, ibu saya datang dari kota Makkah Al-Mukarramah. Wa hiya raghibatun, dia sangat rindu kepada saya, tapi saya takut berjumpa dengan dia. Saya tidak mahu bertemu dengan dia sebab saya sudah beriman, saya muslimah, sedangkan dia belum lagi bersyahadat. Dia takut menjumpai. Apakah boleh menyambung silaturahim? Apakah boleh berbuat baik? Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afa asiluha?" Apakah aku bagikan silaturahim, sambung hubungan dengan dia? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Siliha." Sambung silaturahim dengan dia. Lalu kemudian Asma bertanya lagi kepada Nabi, "Afa utiha?" Apakah aku akan berikan kepada dia hadiah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'tiha." Berikan hadiah kepada dia. Menyambung silaturahim, berbeza agama, silakan. Memberikan hadiah, makanan, pakaian, disilakan. Begitulah ajaran Islam. Maka banyak orang lembut hatinya bersyahadat, bukan karena tazkirah, bukan karena pedang, bukan karena suara yang menggelegar, tapi karena kelembutan hati. Itu yang diajarkan dari Nabi turun kepada sahabat, sampai kepada tabi'in, sampai kepada tabi'in, sampai kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Basri berarti dia berasal dari Basrah, dari Irak. Suatu ketika Imam Al-Hasan Al-Basri sakit, sampai dia tidak keluar rumah. Jirannya datang menjenguk. "Wahai Hasan Al-Basri, di mana engkau?" Imam Hasan Al-Basri berada di kamar. Beliau tidak ada di ruang bilik tempat menerima tamu, sebab dia berada di bilik tidur. Dia tak dapat keluar sebab dia sakit keras. Lalu kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri yang sedang terbaring, datang tetangganya masuk ke dalam kamar. Masa sampai di bilik, dia tengok ada mangkuk, ada tempat menampung air dari atas. Lalu kemudian jirannya ini bertanya, "Wahai Hasan Al-Basri, apa ini?" Kata Imam Hasan Al-Basri, "Itu adalah aku menampung air yang dari atas tidak pernah berhenti." Kata jirannya, "Itu air yang dari atas itu kalau tak salah itu adalah tanda saya. Sudah berapa lama kamu menahankan air ini?" Kata jirannya bertanya. Dijawab Imam Al-Hasan Al-Basri, "Isruna sanah, 20 tahun saya sudah menampung air ini." Maka jirannya terkejut. "Agama apa yang mengajarkan engkau 20 tahun tidak pernah marah, tidak pernah mengamuk?" Maka saksikanlah wahai Imam Al-Hasan Al-Basri, agama yang mengajarkan kebaikan ini pastilah datang dari Allah. Maka saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
jirannya masuk Islam, bukan karena dia bacakan ayat, bukan karena dia bacakan hadis, bukan karena pedang, bukan karena tazkirah, bukan karena tabligh akbar, bukan karena tausiah yang menggelegar, tapi karena akhlakul karimah. Tunjukkan agama Islam dalam akhlak, dalam kata-kata, dalam perbuatan, dalam akhlakul karimah setiap hari, sehingga tertawan hati manusia. Sentuhlah manusia tepat pada hatinya, maka kalau sudah hatinya tersentuh, dia akan berikan nyawanya, dia akan berikan hartanya. Pada puncaknya dia akan berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Islam ini agama yang amat sangat baik. Tapi kemudian orang yang menampilkan Islam itu menjadi tidak baik, maka Islam nampak menjadi tidak baik. Maka ada ungkapan al-Islam mahjubun bil muslimin. Agama Islam itu terhijab, terdinding karena perbuatan orang Islam. Islamnya baik, tapi karena agama Islam ini baik, tapi diamalkan oleh orang Islam yang kurang baik, sehingga orang menilai Islamlah yang tidak baik. Maka kalau kita tidak menunjukkan akhlak yang islami, yang islamik, maka itu sesungguhnya tidak merusak diri kita saja, tapi merusak Islam. Maka saya selalu menyampaikan di mana-mana tempat, merata-rata tempat, bila habis tazkirah, ambillah sampah-sampah, rapikan, bersihkan sedia kala, jangan ada yang rosak, sehingga manakala selepas tazkirah, bila orang bertanya, mana Islam? Itulah banyak sampah. Kerana Abdul Somad lah maka banyak sampah. Bila tak ada Abdul Somad semuanya bersih. Abdul Somad tidak mencerminkan, tak menampakkan ajaran Islam. Maka Nabi SAW ketika ditanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana Nabi Muhammad itu? Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Al-Quran bukan setakat dibaca, Al-Quran bukan setakat dituliskan dalam kaligrafi khat yang indah, tapi Al-Quran berjalan di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala.